siang hadirin yang kami hormati. Selamat datang di Aula Barat Institut Teknologi Bandung. Hari ini kita akan mengikuti studio general dengan pembicara Ketua Umum HIPMI Nasional, Bapak Raja Samta Oktohari. Hadirin, sebagai acara pertama, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama adalah sambutan rektor yang akan disampaikan oleh Kepala Lembaga Kemahasiswaan ITB. Kepada Bapak Rian Yulianto kami persilakan. Yang saya hormati bicara pada seminar ini, Bang Raja Samta Oktohari, Pak Rektor, HIPMI, beserta seluruh jajarannya. Saya hormati HIPMI Bandung, Jawa Barat. Saya hormati perwakilan dari KMITB, serta seluruh peserta kuliah studi general. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan salam dari Pak Rektor, Profesor Ahmad Loka. Kebetulan pada siang hari ini beliau harus menghadiri rapat di Jakarta karena kemarin libur ya, dan juga Senin hari kejepit, jadi banyak agenda-agenda Senin yang terlempar di hari Rabu ini. Studi general di ITB itu bagian dari satu kuliah pilihan. Biasanya yang sudah berbicara di sini itu para menteri, Bang Oto, Bang Hatta, sudah pernah, kemudian Menteri Ristek, gitu ya, sesuai dengan ITB, Pak Gita Wirjawan juga sudah. Jadi studi general kita mengharapkan adik-adik mahasiswa itu terinspirasi dari kisah-kisah atau perjalanan tokoh-tokoh nasional. Jadi memang tidak melulu itu merupakan engineering case, tapi banyak case. Kita harapkan teman-teman kita, mahasiswa kita terinspirasi oleh cerita-cerita yang berkembang di tokoh-tokoh nasional tersebut. Untuk pada siang hari ini kita akan mendengarkan sama-sama satu paparan yang akan disampaikan oleh Bang Okto. Topiknya juga sangat menarik tentang wirausaha. Kita di ITB memang berharap
terobosan-terobosan di bidang teknologi yang kemudian bisa dibungkus dengan satu sistem kewirausahaan yang handal sehingga melahirkan usaha-usaha besar basisnya juga teknologi gitu kan. Jadi dan kita tahu semua semakin kesini itu semakin mungkin gitu. Jadi tidak hanya berbasis trading atau lainnya, tetapi berbasis teknologi. Mungkin adik-adik semua juga tahu bagaimana misalnya Mark Zuckerberg gitu ya. Kita tahu semua di sini punya akun Facebook. Jadi bisnis itu ternyata tidak harus lagi dia punya kapital yang besar, dia punya jejaring bisnis yang juga kuat, tapi terobosan-terobosan itu semakin di sini semakin bisa dilakukan oleh semua orang. Nah, kita berharap siang hari ini paparan dari Bang Okto ini bisa menginspirasi adik-adik kita, sehingga dengan kepakaran atau bidang keahlian adik-adik di bidang sains dan teknologi, dengan dimotivasi oleh visi kewirausahaan, kita berharap melahirkan kelompok-kelompok pengusaha berbasis teknologi yang kuat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bang Okto atas kesediaannya hadir jauh-jauh dari Jakarta untuk berbagi share dengan kami yang ada di ITB ini. Termasuk juga mungkin tadi saya dapat cerita dari KM ITB, mungkin untuk follow up kita bisa kerjasama banyak hal. Mentor-mentor dari HIPMI mungkin bisa membantu adik-adik kita di ITB dalam mengembangkan kewirausahaan ini. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Brian Mulyanto atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua HIPMI Kota Bandung kepada Ibu Nurana Indah Paramita. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Brian selaku Wakil Rektor, juga dan dosen S1SDM, empati sahabat saya, Ketua HIPMI Nasional Bang Okto, Ketua HIPMI Jawa Barat Kang Yedi, Wakil Ketua Kadin Jawa Barat Kang Agus Moko, dan Senior HIPMI Bandung dan HIPMI Jawa Barat, pengurus HIPMI Jawa Barat Kang Mufti, Kang Iksan, HIPMI Pusat, sebentar semua ya. Pengurus HIPMI Bandung, pengurus HIPMI Garut, pengurus HIPMI Kabupaten Bandung, pengurus HIPMI Sukabumi, Menteri Kewirausahaan Iman, Ketua HIPMI PT ITB, Ketua HIPMI Web Center, dan siapa nih? Wakil Ketua Prakerja Putri Widodo. Yang duanya bisa dilihat di sini yang cantik. UKM Center, mangga berdiri. Mohon dukungannya untuk keluarga saya dan PT ITB. Mohon diri. Nah, bisa dilihat begitu banyaknya. TEC, mana TEC? Sini dong TEC. Jadi begitu banyak kewirausahaan yang menjadi bibit-bibit the next entrepreneur, the next Mark Zuckerberg, dan the next semua wirausaha yang ada. Dengan begitu banyak fasilitas yang HIPMI lakukan, seperti ada, mungkin bisa dilihat di materi, ada investasi tambah jaminan sampai 30 juta sampai 1 miliar, dan investasi sampai 9 miliar dengan hanya jaminan 10%. Mungkin bisa lebih lanjut dengan Menteri Widodo. Jadi kita bisa real kalau memang dari adik-adik ingin bisnis dengan syarat-syarat yang insya Allah lebih mudah, dengan bunga yang lebih kecil hasil dari teman-teman HIPMI, sehingga kita bisa benar-benar membuktikan bahwa kita bisa meningkatkan kewirausahaan. Boleh sedikit diketahui begitu banyak asosiasi kewirausahaan. HIPMI adalah yang paling tua, umurnya sudah 41 tahun, dengan senior-senior alumni yang luar biasa. Bisa tolong nih nyalakan musiknya sebentar.
Jadi biar gampang reviewnya. Jadi ini bisa dilihat YouTube juga. Mungkin teman-teman yang belum terdaftar di HIPMI Bandung atau yang sudah punya usaha terdaftar di kader-kader HIPMI PT dan Income Center dan lainnya. Jadi HIPMI ini seperti kita awalnya masih muda. Terus bikin yuk himpunan dunia nyata. Apa tuh gitu? Kalau di kampus kan ada HME, himpunan mahasiswa mesin, himpunan mahasiswa elektro. Sini ada yang mesin 3 atau FT. Nah, begitu kalian lulus, everything begin from zero, dari nol. Maka itu cepat-cepatlah masuk organisasi dunia nyata, bertemu dengan orang yang nyata, bisnis yang real. Jadi tidak kajian lagi. Nah, bisa dilihat banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh HIPMI. Tadi ada foto Bakri. Dulu Bakri seumuran kita, hangout, bikin himpunan yuk. Himpunan apa? Himpunan HIPMI gitu. Nah, dan bisa dilihat juga menteri-menteri yang menjabat sekarang di kabinet, ada 6 menteri dulunya ketua umum HIPMI. Menteri Kelautan, Menteri Kehutanan, Menteri Perindustrian. Nah, ini bisa dilihat ada Sandiaga Uno, tentunya Bang Okto dan senior-senior lainnya. Jadi, kita tidak bisa bergantung dengan ikatan alumni ITB atau menjadi katak dalam tempurung istilahnya ITB. Sudah saatnya ITB mau membuka diri dengan teman-teman lain, berkumpul dengan kampus-kampus lain. Di mana HIPMI lah yang menurut saya yang tertua, yang bisa kalian langsung ketemu dengan mentor-mentor yang real. Nah itu Pak Bakri masih muda kan ya, dan Pak Cici Menteri Kelautan dan segala macamnya. Nah untuk itulah saya mengajak teman-teman untuk berwirausaha dan cepat-cepatlah masuk ke organisasi nasional. Apapun warnanya, apapun partainya, di HIPMI kita berteman, di HIPMI kita bersolidarity dan menjadi besar bersama. Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nurana Indah Paramita atas sambutannya. Hadirin, kini mari kita simak studio General Ketua Umum HIPMI Nasional dengan tema Networking in Entrepreneurship. Sesi ini akan dipandu oleh Saudara Mukti Widodo selaku moderator. Berikut adalah CV-nya. Mukti Widodo adalah mahasiswa program studi teknik mesin ITB 2008. Lahir di Purworejo pada tanggal 31 Mei 1991. Mukti Widodo tercatat aktif dalam berbagai kegiatan kampus, di antaranya dalam kepanitiaan kaderisasi himpunan mahasiswa mesin, INKM ITB, serta festival pameran mesin atau yang lebih dikenal dengan sebutan MFest. Selain itu, beliau juga aktif dalam berbagai organisasi. Di antaranya adalah menjabat sebagai Sekjen Eksternal Gamais ITB pada tahun 2011, menjabat sebagai Menteri Agama, Pendidikan dan Kajian Kabinet KM ITB pada tahun 2011 hingga 2012, serta menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Dinamisasi Kampus Kabinet KM ITB pada tahun 2012 hingga 2013. Demikian sekilas CV dari Saudara Mukti Widodo. Dan kini kami persilakan untuk naik ke atas panggung Saudara Mukti Widodo selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum mendengar semangatnya. Tolong jawab suara saya dengan lebih keras lagi. Kalau perlu kalahkan suara begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semangatnya, membuat semangat yang teman memberikan semangat kepada saya. Tepuk tangan untuk teman semuanya. Oke, saya sambut dulu teman-teman saya hadir di sini. Yang pertama adalah Ketua Umum HIPMI Nasional Bang Okto, terus Ketua Umum HIPMI Jabar Bang Yedi, Ketua Umum HIPMI Bandung Mbak Mita, Ketua Umum HIPMI Garut, HIPMI mana lagi Mas? HIPMI ya Indramayu dan sebagainya Kabupaten Bandung. Dan teman-teman ITB yang saya cintai dan masih banyak yang non ITB yang datang, saya merasa sangat bangga datang ke sini. Dan marilah kita memanjatkan bersyukur telah diberikan kesehatan untuk hadir dalam acara yang luar biasa di tempat yang luar biasa
dengan pembicaraan luar biasa dan hadirin yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, teman-teman semuanya, sebuah negara maju itu ketika pengusahanya 2%, tapi Indonesia baru 0,018%, masih jauh panggang kepada api. Padahal Indonesia sumber daya alamnya luar biasa, sumber daya manusianya luar biasa. Negara Indonesia kalau dipindahkan ke Eropa itu bisa jadi setengah benua, dipindahkan ke Amerika jadi sepertiga benua. Kok bisa-bisanya miskin, masih banyak orang minta-minta. Apa yang salah? Di manakah pengusaha-pengusahanya? Ya inilah, semoga acara seminar ini bisa memberikan jawaban, bisa memberikan kita semangat untuk menjadi solusi-solusi atas berbagai masalah yang ada. Untuk itu, sebelum saya memanggil pembicara yang luar biasa ini, saya bacakan dulu CV-nya. Beliau Presiden Direktur Oso Group, pemilik Mahkota Group, pemilik Hotel Mahkota Kayong Kalimantan Barat, dan beliau juga Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Masa Bakti 2014. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Beliau Wakil Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Tepuk tangan juga untuk beliau. Dan achievement-nya nih, the youngest boxer promoter in Asia. Tepuk tangan untuk beliau. Tepuk tangan yang meriah. Beliau juga 50 Indonesia Most Powerful Leader versi majalah Kata. Tepuk tangan untuk beliau. Dan Young Entrepreneur of the Year Award 2011 of Entrepreneur Asia. Tepuk tangan untuk beliau. Ini kalau saya bacain sampai besok pagi, CV beliau itu gak akan habis, saking banyaknya prestasi beliau. Tepuk tangan sekali lagi untuk beliau yang mulia. Langsung saya panggil ke depan Bapak Otto, silakan. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk beliau. Ya, apa kabar Pak? Baik. Bagaimana perjalanan dari Jakarta Pak? Iya, dari Jakarta. Dari Jakarta, macet Bandung? Lumayan. Lumayan ya, udah biasa ya. Jadi gimana nih Pak, melihat peserta-peserta yang datang nih, gimana? Semangat atau sedih atau gimana? Semangat ya, semangat biasa. Oke, tanpa berlama-lama ya, langsung aja kita mulai presentasinya. Silakan dari Mbak admin untuk menyalakan, langsung dibicara di sini. Tepuk tangan yang meriah untuk Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran nggak suaranya? ITB ini emang budaya pemimpin. Belum apa-apa, ketemu HIPMI udah disuruh-suruh sama yang sebenarnya. Habis ditanya-tanya disuruh-suruh lagi, udah karena udah ngomong. Tapi saya tadi kagum karena dan bangga karena hari ini di acara yang luar biasa ternyata moderatornya itu seorang menteri. Ya, tepuk tangan dulu Pak moderator. Bahkan di salah satu kurikulum vitae tadi saya lihat menterinya Menteri Agama. Nanti kalau gitu tutup acara harus baca doa. Setuju? Rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Pertama-tama mari kita panjatkan atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita masih dapat berkumpul dan berdiskusi pada siang hari ini. Sebelum saya mulai, saya ingin menanyakan dulu, di ruangan ini siapa yang mau jadi pengusaha? Tolong angkat tangan. Nah, sekarang yang tidak mau, tolong angkat tangan. Enggak ada. Alhamdulillah. Sekarang yang sudah mulai berusaha, tolong angkat tangan. Wah, ini patut tepuk tangan. Tadi sebelum saya ke sini, saya dari Jakarta jam 8 pagi. Dari Jakarta jam 8 sampai di sini tadi jam setengah 11. Saya ke kafe teman saya di sebelah sini di
apa? Yang Sumur Bandung, ada kafe luar biasa yang ternyata anak-anak ITB. Ada ownernya di sini kan? Ada ownernya Mas. Apa namanya? Kafe apa? Sieta Cafe. Sieta Cafe. Kebetulan salah satu yang punya Aji, teman saya kemarin cerita-cerita dari Bali, dan saya cukup takjub juga ketika ngobrol-ngobrol sama dia. Saya pikir udah nggak perlu lagi kita ngobrol di sini. Kenapa? Karena saya baru sadar ternyata ITB ini adalah gudangnya pengusaha. Apa yang mau saya sampaikan, saya bilang, waduh, perlu nggak saya sampaikan lagi? Karena apa yang mau saya sampaikan sebetulnya sudah dilaksanakan di sini, tapi nggak apa-apa. Mendingan disampaikan terus-menerus daripada orang-orang sini lupa. Dan saya ingin sampaikan bahwa ternyata faktanya apa yang saya sampaikan di sini sudah ada. Tinggal masalahnya mau atau enggak kita menggunakan fasilitas-fasilitas itu. Next. Ini salah, ini bukan upcoming event karena eventnya sudah lewat. Minta maaf. Jadi upcoming event ini justru next. Justru rencananya nanti bulan Februari 2019 lawan Islam. Ada yang suka bola di sini? Yang suka bola tolong katakan. Yang suka Arsenal tolong katakan. Yang suka Barca tolong katakan. Oh, karena insya Allah tahun depan Barca yang datang. Rekan-rekan sekalian, diskusinya saya mau mulai dari pengusaha sendiri. Apa itu pengusaha? Banyak orang masih berpikir pengusaha itu adalah profesi. Ini yang ingin kami sampaikan. Kami dari HIPMI mensosialisasikan bahwa pengusaha itu bukan lagi sebatas hanya profesi. Pengusaha itu lebih kepada mentalitas. Mentalnya pengusaha. Saya percaya di sini nggak akan terjadi. Saya sering berapa kali kesempatan pergi ke kampus-kampus ke satu daerah. Pertanyaannya begitu saya buka sesi tanya jawab, yang ditanya, Pak, saya mau jadi pengusaha, atau Bang, saya mau jadi pengusaha. Tapi gimana kiat-kiatnya supaya saya tidak takut gagal? Gimana caranya supaya kalau rugi saya jangan berhenti? Gimana caranya kalau saya rugi? Gimana caranya saya bisa dapat modal? Gimana cara begini? Pertanyaan-pertanyaan klasik. Saya percaya itu nggak akan ditanyakan di sini karena anak-anak ITB sudah tahu kalau mau cari modal banyak sekali venture capital, angel capital, bahkan funding yang dia bisa membiayai. Jadi itu pertanyaan klasik. Pertanyaan yang lain yang sering ditanyakan itu gimana kalau gagal, gimana kalau ini, gimana kalau itu. Itu pertanyaan orang-orang yang belum serius mau jadi pengusaha. Kenapa? Ketika kita memutuskan jadi pengusaha, yang kita putuskan sebetulnya kita memiliki mental menjadi seorang pengusaha. Buktinya apa? Buktinya tadi saya kagum juga duduk-duduk di sini, ternyata Mbak yang duduk sebelah saya cantik orangnya, udah jadi dosen. Profesinya apa? Dosen. Dosen S1 ya, berarti. Tapi dikasih kartu nama sama saya. Kasih kartu nama perusahaannya dari Bali. Jadi sekarang pertanyaannya yang profesi yang mana? Dosennya kah atau pengusahanya kah? Ini bukan pertama kali kejadian yang terjadi di sekitar kita gitu. Kita tahu banyak orang-orang yang profesinya macam-macam. Bahkan ada seorang ibu rumah tangga dari Jawa Tengah, profesinya ibu rumah tangga, anaknya 3, nggak pernah keluar dari rumah, dan penghasilannya 1 bulan sekitar 1 miliar. Bisa di Google itu pendapatannya. Karena mungkin banyak sekali sekarang cara-cara itu banyak untuk jadi pengusaha. Tinggal masalah mau atau enggak. Nah, masalah mau sama enggak ini yang harus kita tanya sama diri kita. Kalau cuma mau cari profesi, orang bingung gitu. Wah, saya pegawai negeri, saya nggak bisa jadi pengusaha. Sekarang mau profesi pegawai negeri, mau profesinya dosen, mau profesinya polisi, bahkan di Papua Barat sana ada polisi yang profesinya polisi tapi mentalnya pengusaha. Yang dilakukan apa? Dagang kayu. Sampai sekarang nggak dibuktikan dia salah atau enggak. Karena jarang ada polisi
kondisi penghasilannya miliaran, tapi ternyata ada. Kalau saya dari sudut dari kacamata saya, kalau sebagai seorang pengusaha, wajar. Profesinya apapun, kalau dia punya sumber income yang lain, ya nggak ada yang salah sampai. Jadi itu jadi pilihan mau profesi atau mau profesi atau sebagai mentalitas. Next. Kenapa mau jadi pengusaha? Saya kira kenapa mau jadi pengusaha ini pertanyaannya udah nggak perlu kita jawab lagi karena masing-masing sudah tahu. Nanti di belakang saya akan kasih gambaran sedikit. Kenapa kita nggak jadi pengusaha sekarang? Jadi bukannya kenapa mau jadi pengusaha, tapi kenapa kita nggak jadi pengusaha? Karena kita sama-sama tahu di tahun ini jumlah penduduk Indonesia itu sekitar 250 juta. Boleh kita lewatin terus? Terus. Ya. Oh. Ya. Kita sama-sama tahu jumlah penduduk di Indonesia itu sekitar 250 juta. Bahwa faktanya setengah dari penduduk Indonesia hari ini adalah generasi produktif atau anak-anak atau usia 15 sampai 45 tahun. Nah, generasi ini bertambah terus. Bahkan diprediksi sampai tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia, populasi kita mendapatkan bonus demografi sampai 350 juta. Bisa dibayangkan 350 juta orang itu kan kebutuhannya makin banyak. Kebutuhan pekerjaan makin banyak, kebutuhan makan makin banyak. Yang terjadi hari ini perlambatan ekonomi di Indonesia sudah sampai hampir 2%. Gitu. Kalau dulu kita 7,4% pertumbuhan ekonominya, hari ini sudah 5,9% dan mungkin bisa menurun lagi sampai tahun depan. Next. Nah, kita punya tantangan. Teman-teman tahu nggak apa yang terjadi tahun 2015? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa? Pasal berikutnya. Ada yang tahu nggak apa yang terjadi tahun 2014? Apa? Pemilu. Jadi hampir rata. Kalau ditanya tahun 2014, itu rata-rata jawabannya pemilu, pemilihan presiden, pemilihan teman saya jadi anggota DPR, atau pemilihan orang-orang yang tadi jadi pengusaha tiba-tiba jadi anggota politik. Banyak orang yang hijrah ke politik. Pesta demokrasi Indonesia terjadinya di tahun 2014. Tapi kalau kita tanya tahun 2015 ada apa? Masih banyak yang nggak tahu. Jawabannya adalah ASEAN Economic Community. Komunitas masyarakat ASEAN. Komunitas masyarakat ASEAN ini sudah disepakati dari tahun 2007. Mestinya efektifnya tahun 2020. Tetapi ada satu negara yang menjadi anggota ASEAN minta dimajuin sampai tahun 2015. Negara mana yang minta? Mana? Indonesia. Kenapa kita minta? Karena waktu itu memang Indonesia mendominasi ekonomi di ASEAN. Kita 49% atau 49, lebih dari 49% ekonomi Indonesia itu mendominasi ekonomi ASEAN. Bahkan sampai hari ini penduduk ASEAN itu 40% lebih itu orang Indonesia. Jadi kalau kita mau berkelakar, kita bilang kalau mau menguasai pasar ASEAN sebetulnya gampang. Kuasai pasar Indonesia, dengan sendiri kita menguasai pasar ASEAN. Karena kita mendominasi 40% tadi. Tapi faktanya sekarang pertanyaannya apakah kita sudah menguasai pasar Indonesia? Jadi kita nggak usah cerita pasar ASEAN dulu. Apakah kita sudah menguasai pasar Indonesia? Apakah teman-teman bangun tidur minum susu merek dari Indonesia? Apakah teman-teman pakai baju merek Indonesia atau merek Bandung? Atau teman-teman makan dari makanan produk-produk dari Indonesia? Atau hidup dalam keseharian dengan menggunakan produk-produk barang merek Indonesia? Sudah belum? Sudah belum? Berarti kita belum mendominasi. Gitu. Bahkan ya, kuaci yang terkenal di Indonesia itu merek Cina. Tahu nggak? Korek api yang dipakai hari-hari sama orang Indonesia buatnya juga di Cina, merek Cina. Nah, berarti kan kita masih belum memasuki mendominasi pasar di Indonesia sendiri. Nah, ini tantangannya ke depan. Saya bilang sama pemerintah waktu itu, saya bilang kalau ada pilihan dalam waktu 2 tahun untuk masuk ke dalam pasar ASEAN, daripada menggarap sumber daya alam untuk bikin pabrik atau bikin apapun, mendingan kita
balik modal kira-kira 4 tahun. Nah, padahal kita tahu tadi seperti yang disampaikan, bonus demografi di Indonesia itu luar biasa. Sampai tahun 2020 kira-kira 350 juta, berarti sekitar 150 jutaan itu generasi produktif. Nah, ini kan sayang kalau yang mengelola ternyata orang lain. Nah, belum ada langkah-langkah persiapan yang lebih afirmatif yang menuju ke sana. Saya bilang tadi saya berkelakar sama teman saya kebetulan nggak punya kemampuan untuk kemampuan IT. Saya bilang kalau saya dilahirkan punya kemampuan IT, udah habis saya jiplak-jiplakin dari semua. Saya bilang Google, saya bikin Google versi Indonesia. Yahoo, saya bikin Yahoo versi Indonesia. YouTube, saya bikin YouTube versi Indonesia. Ya kan? Bahkan Pet, saya bilang bikin aja Pet versi Indonesia, jadi Petty, ya kan? Pet Indonesia. Warnanya merah putih gitu kan. Kenapa? Karena itu yang dilakukan sama Cina dulu kok. Itu yang dilakukan sama Korea dulu. Saya ingat dulu satu waktu, mungkin sekitar 14 atau 15 tahun yang lalu, saya pernah ke Korea, dijemput sama teman saya di sana, naik mobil, udah duduk sampai di hotel, saya pikir saya naik Mercy. Begitu turun mobil baru saya sadar itu mobil bukan Mercy. Semuanya sama. Ada yang masalah nggak sama itu? Nggak ada. Tapi kenapa kita gengsi? Kenapa kita gengsi? Kita idealis, pokoknya harus produk Indonesia, kualitas Indonesia, ini Indonesia. Nah, udahlah jiplak aja. Cari yang pasti-pasti. Gitu ya Pak ya? Baidu umpamanya. Cina waktu itu punya perusahaan IT namanya Baidu. Waktu dia launching pertama itu, awal-awal itu kita sama-sama dengar bagaimana perang antara pemerintah Cina dengan Google. Google di-banding, di-ban nggak boleh masuk ke Cina kan, dengan segala macam alasan. Di sisi yang lain dijual Baidu. Hari ini Baidu bisa jadi salah satu perusahaan IT terbesar di dunia. Kenapa? Cina-nya bilang, ngapain gua kasih 1 juta masyarakat negara saya ini kepada negara lain? Mendingan buat perusahaan yang ada di negara saya. Nah, Indonesia hari ini kita punya penduduk 250 juta. Kita sama-sama tahu lah yang pengguna Facebook ada berapa banyak, pengguna Twitter, Biskon tuh ada berapa banyak. Kebetulan saya cukup kenal dekat sama salah satu yang pemilik Facebook yang sekarang tinggal di Singapura, namanya Eduardo Severin. Eduardo berapa kali bilang, saya nggak mau pindah lagi dari Singapura. Kenapa? Pasar Indonesia terlalu besar. Kok nggak mau pindah dari Singapura? Pasarnya pasar Indonesia, gimana yang bisa bilang? Tapi ini fakta. Atau ketika Pet kemarin pemilik Pet katanya datang ke Indonesia, ya kan? Rata-rata yang nanya sama dia, yang tanya sama dia, kenapa Pet itu cuma 150 orang? Dan faktanya sekarang Indonesia mendominasi 40% pengguna Pet. Jadi udah waktunya kita bikin Petty. Setuju gak? Ada yang bisa tolong katakan saya mau jadi partnernya? Iya kan? Dan saya juga bilang, saya berapa kali cerita sama Mita. Saya bilang, Mita, kalau saya diundang jadi pembicara, jangan cuma 1 arah. Saya maunya 2 arah. Kalau bisa pulang-pulang bisa jadi untung. Karena namanya pengusaha, waktu ada luang. Kalau buat saya, selain uang, ada juga peluang. Saya berharap pulang dari sini, saya bawa banyak proyek. Saya baru dapat 2. Mungkin pulang dari sini, insya Allah saya dijemput sama teman, dibawa ke Bandung Timur, bisa dapat 1 lagi. Berarti minimal 3 kalau dapat potensi atau peluang untuk usaha. Ya, setelah acara ini kita diskusi, nanti mungkin lebih dari itu. Ya. Saya lupa memperkenalkan, saya dari Jakarta didampingi sama teman saya. Jadi ketua HIPMI itu selalu didampingi sama orang Ambon. Kalau kan kedengaran serem tuh, ketua HIPMI kemana-mana bawa Ambon. Coba saudara Iksan Tuareka. Ini Ambon yang satu ini beda, badannya kecil, otaknya besar. Ada juga saudara Harmen dari Jambi. Mana saudara Harmen dari Jambi? Saudara Mile dari Sulawesi Selatan. Itu lagi berdiri di belakang. Dan saudara Inu dari tadi. Saudara Inu dari Jawa Barat juga. Ada juga Ketua Umum HIPMI Jawa Barat, saudara Yedi. Saudara Yedi.
Dan tentunya Ketum Mita di sini cukup populer lah saya pikir. Karena Mita ini cukup fenomenal. Awalnya dari HIPMI perguruan tinggi, terus masuk jadi ketua HIPMI Kota Bandung, sekarang melanglang buana. Di mana-mana ada kegiatan nasional pasti ada Mita di situ. Jadi harus close buat Mita. Dan waktu minta saya jadi pembicara di sini lucu kejadiannya. Dia bilang, "Kang, pokoknya semua acara batalin harus datang ke ITB." Enggak ya, ini emang ada masa-masanya gitu. Jadi kembali ke semangat tadi, kenapa kita nggak jadi pengusaha? Karena tantangannya itu. Siap nggak kita di tahun 2015 ketika kita buka pintu? Ini saya bukan yang nakut-nakutin, tapi memang menakutkan. Siap nggak kita di tahun 2015 ketika kita buka pintu, ternyata semua beberapa pekerjaan itu sudah diambil sama teman-teman kita dari negara-negara tetangga, dari Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina. Kalau hari ini banyak babysitter di Jakarta dan kota-kota besar itu sudah dari Filipina. Katanya kalau Filipina yang bagian Islamnya jadi kerja di Indonesia udah dapat beberapa paket, dapat bahasa Inggris, dapat agama Islam, sama dapat kerja yang tangguh. Kan bahaya. Mereka sudah masuk sampai ke level itu. Orang Indonesia jadi babysitter di Filipina ada berapa banyak kira-kira? Nah, saya bilang sama pemerintah, saya juga ajak teman-teman sekalian, kalau mau buka bisnis sekarang ada peluang bagus. Bisnis pelatihan bahasa Inggris. Bisnis pelatihan bahasa Inggris kan ini intinya, bagaimana kita bisa masuk pasar global kalau kita tidak bisa berkomunikasi. Dulu 5 tahun yang lalu Filipina itu sempat diremehkan karena dianggap negaranya kan ribut terus, banyak perang-perangan di sana, tembak-tembakan, apalagi pasca penggantian rezim di sana ribut-ribut terus. Yang terjadi apa? Hari ini pertumbuhan ekonomi tertinggi di ASEAN setelah Singapura tentunya Filipina. Dia pelan-pelan tapi secara konstan bisa naik. Sekarang sudah 7,1%. Bahkan di dalam World Economic Forum yang lalu, negara yang potensial untuk investasi di ASEAN itu bukan Indonesia, tapi Filipina. Kenapa? Karena di sini ribut-ribut, tahu sendiri kan, ribut-ribut buruh, ribut-ribut ini, ribut-ribut itu, kekurangan infrastruktur dan sebagainya. Nah ini semuanya tantangan. Tantangan kenapa kita harus jadi pengusaha. Kami dari HIPMI, tentunya orang banyak tanya, ngapain sih masuk HIPMI? Ngapain gabung sama HIPMI? Emang HIPMI bisa kasih apa? HIPMI nggak bisa kasih apa-apa, tapi kita harus kasih buat bangsa ini. Kita terus memberikan masukan-masukan sejak tahun 2011 lalu, kita pukul genderang tentang persiapan ASEAN Economic Community. Hari ini alhamdulillah banyak orang yang bicara tentang ASEAN Economic Community, entah gara-gara HIPMI atau bukan. Kita juga teriak waktu itu minta pengaturan khusus tentang inkubasi pengusaha pemula. Kita bilang pengusaha-pengusaha pemula itu seperti bayi-bayi yang baru lahir. Bahkan istilah pengusaha pemula itu lahir dari HIPMI. Karena waktu itu orang lebih familiar dengan UKM. Saya bilang sebentar dulu, ada nih sebelum UKM yang namanya pengusaha pemula. Pengusaha pemula itu seperti bayi yang baru lahir. Gak mungkin dikasih makan sate kambing, gak mungkin diajak naik motor itu dibonceng, gak mungkin. Atau gak mungkin diajak pertandingan karate, gak mungkin. Makanya perlakuannya harus khusus. Perlakuan terhadap pengusaha pemulanya harus khusus. Sehingga harus lahir peraturan yang mengatur secara khusus tentang pengusaha pemula. Kasih makan bubur bayi, ditimang-timang, disayang-sayang. Memang harus seperti itu. Faktanya hari ini, teman-teman yang mau jadi pengusaha, begitu memutuskan mau jadi pengusaha, langsung jadi kompetitor saya. Kenapa? Coba kalau mengajuin kredit ke bank, oke, ada kur. Tapi bedanya kur sama kredit biasa apa? Bedanya cuma kolateralnya, jaminan ini dijamin 30%, lainnya sama. Terus keberpihakannya gimana? Keberpihakannya belum lagi kalau pengusaha pemula mau bikin PT, udah lama, mahal, blit-blit gitu. Nah, alhamdulillah kemarin ada tuh 17 aksi yang diberikan sama pemerintah, mudah-mudahan benar, kita kawal lagi. Dibilang katanya aksi affirmative action untuk lahirnya lebih cepat, lebih murah, sama lebih gampang. Jadi untuk bikin perusahaan lebih cepat, lebih murah, sama lebih gampang.
Nanti kita kawal terus. Nah, HIPMI memang tugasnya adalah bersama-sama rekan-rekan pengusaha se-Indonesia itu memperjuangkan aspirasi pengusaha muda. Sekarang khususnya pengusaha muda. Makanya kita ada HIPMI PT, ada proses inkubasi. Dan kita juga, saya tadi bilang juga sama Mita, saya bilang, Mit, kalau saya diundang ke ITB, kalau bisa yang konkret-konkret aja lah. Karena kalau anak ITB dikasih motivasi untuk jadi pengusaha, udah ada Ibu Ken yang motivasi terus di kelasnya, gitu kan. Nggak perlu lagi saya bilang, kalau saya gampang-gampang aja deh, anak ITB yang mau jadi pengusaha, punya bisnis bagus, email ke saya, okto@ipmi.org, yang bagus, saya jadi partner. Tapi saya nggak mau yang kecil-kecil, gitu. Karena saya berapa kali saya ngomong seperti ini di beberapa tempat yang lain, yang datang sama saya bisnis fotokopi. Kalau bisnis fotokopi mah di sini aja, nggak usah jauh-jauh, nggak usah ketemu gitu. Jadi bisnis yang bagus-bagus. Saya bangga sama teman-teman dari Siesta, sama teman-teman dari Tinker Games gitu. Itu yang saya incar seperti itu. Saya bahkan tadi dalam diskusi saya bilang Indonesia harus punya seperti Silicon Valley. Dan kalau Indonesia punya seperti Silicon Valley, tempatnya harus di Bandung. Mudah-mudahan kalau nggak ada halangan, kita bikin nanti di Dago Valley. Jadi kita minta semua teman-teman di sini, saya belum sempat dikenalin, kata ada satu profesor di sini yang passionnya tinggi menuju ke sana. Saya minta dikenalin, kan ini harus udah saatnya orang Indonesia jadi pemain dunia, bukan mimpi. Bukan mimpi. Kenapa? Erick Thohir kemarin baru beli Inter Milan, bisa, betul ya? Iya kan? Raja Sabta Oktahari kemarin jadi best promotor di luar, bisa juga. Harus sih. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Kemarin saya mengundang Arsenal di gambar situ. Saya mengundang Arsenal untuk main di Indonesia. Orang yang mengundang pemain klub bola kan kayaknya lebih banyak ya. Tapi saya bilang, entar dulu saya nggak jadi di sana. Setelah saya undang Arsenal main di Indonesia, saya akrab sama mereka. Setelah itu kita lihat U19 kita bagus. Makanya saya bilang sama Arsenal lagi, Arsenal berani nggak sekarang terima U19 tanding di Arsenal? Setelah saya bilang segitu, Arsenal bilang sama saya, boleh, kamu datang ke sini kita ngomong. Kita pergi kirim orang ke sana. Saya bilang saya nggak bisa ke sana, saya sibuk. Saya kirim orang saya. Saya kirim 2 orang perwakilan dari perusahaan saya. Bicara sama mereka, hasil mereka bilang, kok aku nggak bisa? Dia bilang, Pak, dia sibuk. Yang penting sombong dulu. Setelah itu, pulang dari sana, akhirnya kita cuma minta satu pertandingan. Yang terjadi apa? Sampai di sana kita bilang gini, kalau dia mau jadi satu pertandingan di London, satu pertandingan di Indonesia. Jadi home and away. Jadi pertandingan akhirnya sudah disepakati bulan Februari atau Maret. U19 tanding di Arsenal. Setelah itu bulan Agustus pasca pemilu baru tanding di Indonesia. Saya sempat tanya sama dia, Arsenal mau dijual atau tidak? Ya nggak apa-apa. Waktu saya cerita sama Erick Thohir, Erick bilang, tahu nggak? Itu Inter Milan, itu kecelek. Karena dia pikir yang beli itu orang Amerika. Karena yang beli itu DC United. DC United kan dari Amerika. United orang afiliasinya kan sama Amerika. Dia nggak tahu DC United itu punya orang Indonesia. Begitu datang Erick Thohir sama Rosan dan sebagainya, which is semuanya alumni HIPMI, semuanya senior-senior HIPMI, dia kaget tuh. Kok Indonesia datangnya dari Amerika? Karena orang masih sebelah mata, dia pikir mana mungkin orang Indonesia bisa beli perusahaan klub bola sebesar Inter Milan. Jadi kita ketawa lagi. Sekarang pemain-pemainnya sudah banyak yang dimigrasikan ke Inter Milan, bahkan tim manajemen dari Inter Milan sudah mulai dimasukkan beberapa dari Indonesia. Nah ini sebuah kegagalan bahwa Indonesia bisa, bahwa kita mampu, kita memiliki kemampuan. Kita itu dari sisi olahraga, belum dari sisi yang lain. Dan saya yakin bahwa ITB ini gudangnya bukan cuma pemikir, tapi juga pelaku yang bisa masuk pasar, baik itu pasar nasional maupun pasar internasional. Next.
Next, sudah selesai. Sebelumnya, saya tadi cuma mau kasih gambaran, tapi saya pikir nggak terlalu penting juga bahwa angkatan kerja nanti di Indonesia itu masih jauh lebih besar. Saya pikir teman-teman bisa lihat faktanya. Next terakhir. Jadi kalau kita ngomongin jumlah tentang ASEAN Economic Community, sudahlah jumlahnya orang Indonesia sekarang itu terbesar, negara terbesar di ASEAN kan Indonesia, 250 juta. Setelah itu, setelah Indonesia apa? Negara kedua terbesar di ASEAN apa? Filipina, ya 94 juta. Jadi Indonesia 250 juta, setelah itu Filipina 94 juta. Setelah itu apa? Thailand, betul. Thailand itu sekitar 70 juta. Setelah itu baru Vietnam 54 juta. Setelah itu baru yang lain-lain. Malaysia itu cuma 26 juta atau 30 juta. Setiap 10 tahun orang Indonesia melahirkan satu generasi Malaysia. Karena setiap 10 tahun Indonesia itu melahirkan 26 juta orang. Jadi setiap 10 tahun kita bisa melahirkan Malaysia baru. Jadi nggak usah bukan saingan lah. Ya kita harus pede, kita harus confident. Apalagi Singapura mah urusan Bandung doang gitu ya kan. Cuma 6 juta ya kan. Kalau Brunei Darussalam cuma urusan buah batu itu Pak. Jangan-jangan urusan ujung belum gitu ya. Cuma 400.000 gitu. Nah artinya kalau dengan modal itu mestinya kita lebih confident. Kita lebih confident bahwa faktanya generasi muda Indonesia hari ini sudah sampai 120 jutaan. Generasi produktif di Indonesia itu 120 juta. Generasi produktif artinya kan yang usia tadi saya bilang umur 15 sampai umur 45 tahun. 115 juta populasi itu artinya apa? Lebih besar daripada Filipina, lebih besar dari negara kedua terbesar di ASEAN. Jadi rekan-rekan sekalian, saya tanpa bermaksud menggurui untuk jadi pengusaha, karena saya pikir pilihan profesi itu pilihan teman-teman sekalian, tapi pilihan mentalitas artinya kita sadari bersama. Negara sebesar Indonesia butuh semakin banyak lagi orang-orang yang mempunyai mental entrepreneur, supaya jangan ada korupsi, supaya jangan ada lagi orang Indonesia yang hanya menjadi penonton di negeri kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya. Sebenarnya emang anak kita itu udah gak perlu ya ditanyain bagaimana cara jadi pengusaha, itu biasa banget. Oke, untuk itu sekarang saya buka sesi tanya jawab. Kalau bisa nih ya, pertanyaannya lebih bermutu, lebih berbobot gitu ya. Beda selain dari yang bukan dari sini. Oke, saya buka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Oke, 1, 2, dari sana belum ada? 3. Oke, 3 dulu ya. Satu orang satu pertanyaan. Oke, dari sana Mas, langsung nih. Oh ya. Ya, langsung. Mas Andasa ya? Halo, selamat siang Bang Okto. Ya, saya Andasa Wijaya. Saya salah satu mahasiswa bisnis manajemen di sini. Terkait soal networking dan entrepreneurship, terkadang kita bisa mendapatkan networking, tapi dengan kita mencari networking yang baru, networking yang lain akhirnya tidak bisa kita jaga. Atau mungkin secara maintenance-nya dari Bang Okto sendiri seperti apa sih yang terbaik? Dan dengan cara Bang Okto yang sudah lakukan selama ini, apalagi networking kita tidak hanya di Indonesia, kita juga ingin di Asia. Itu saja, terima kasih. Selamat siang Kak. Boleh, tepuk tangan untuk Mas Angga. Selanjutnya, yang kedua dari sini. Ya, silakan ke mic, perkenalkan diri dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi dari mahasiswa MPA ITB. Saya ingin bertanya, apa yang harus dilakukan oleh seorang pengusaha agar usahanya tetap sustainable selama 10 atau 20 tahun ke depan? Sudah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tuh tenangin hati gitu ya. Selanjutnya satu lagi tadi ya silakan Mas. Perkenalkan diri dulu.
Handi. Ya memang namanya saya. Handi. Tapi ini saya cerita sedikit ya. Handi. Saya kan sebenarnya agak nyasar nih sebenarnya jurusan fisika ini. Karena ternyata saya lebih suka teknologi ketimbang fisika. Nah, belakangan ini saya lihat kan peluang bisnis itu bergerak ke arah internet ya. Karena saya kalau kayak saya lihat banyak ibu rumah tangga nih mulai mainan bisnis di online nih, misalnya di Facebook atau apa. Nah yang saya lihat itu pertama, sekarang kan pemainnya itu makin banyak nih, terutama perusahaan-perusahaan besar sekarang juga mulai main nih. Kalau misalnya kita lihat untuk yang bergerak di bisnis internet, misalnya di Billboard atau apa lagi dan sebagainya kan mulai juga main nih. Kalau kita yang baru mau mulai nih, mau sabar dulu istilahnya. Gimana caranya supaya kita bisa survive melawan yang besar-besar seperti itu? Apalagi kalau saya pernah baca, katanya perusahaan yang besar-besar sekalipun itu jualannya masih benar itu merugi besar. Jadi gimana nih kalau yang besar aja rugi banget, apalagi yang kecil seperti itu. Terutama ya untuk survive ke depan. Thank you. Tepuk tangan untuk Handi. Silakan Mas Anjo. Angga, bagaimana caranya jaga networking? Saya punya pengalaman jelek banget yang terjadi kira-kira 2 bulan yang lalu. Saya kehilangan 1.200 networking saya. Gimana caranya? Saya tukar pakai Qten. Ini saya harus sampaikan di sini. Tiba-tiba datanya hilang semua. Wah, itu langsung ngilu 2 bulan saya ngilu. Jadi pelajaran buat saya sendiri juga. Kadang-kadang kita suka terima orang itu, terus kita tukeran BB sama dia, terus kita tukeran telepon sama dia, baru kita lupa cara-cara yang konvensional atau cara-cara lain untuk membackup data kita. Begitu terjadi, saya sampai sekarang masih nyesel. Coba waktu itu saya sempat backup. Yang terjadi apa? Akhirnya sekarang pelan-pelan saya melalui jaringan yang saya punya, melalui HIPMI, melalui organisasi sepeda, melalui organisasi lain-lain, melalui organisasi tinju, itu mulai mengumpulkan kembali data-data saya yang hilang. Itu sampai sekarang kecewanya masih belum hilang. Cuman gara-gara mindahin data dari satu merek telepon ke merek yang lain, tiba-tiba blast ya. Jadi saya sampaikan juga gitu ya, jangan terlalu percaya juga sama teknologi kalau belum begitu ngerti. Karena korbannya saya gitu, mungkin karena kebodohan saya, mestinya saya nggak kehilangan gitu. Tapi rasanya itu jauh lebih pedih daripada kehilangan dompet. Kalau dulu kan, kalau ada pilihan gitu kan, kalau di rumah lebih pilih mana, nggak bawa dompet atau nggak bawa handphone. Kalau sekarang harusnya mau dompet ketinggalan pun bisa telepon teman kita, pinjam duit dulu dong kan. Tapi itu cuma ilustrasi tentang pentingnya networking. Tapi kembali lagi, ketika saya kehilangan data itu, yang saya lakukan apa? Saya telusuri semua simpul-simpul saya. Simpulnya ada tentunya di organisasi tercinta saya yang saya jalani sekarang, HIPMI. Melalui HIPMI aja, saya langsung dapat lagi sekitar 200 data. Setelah itu saya ke tempat lain, saya berafiliasi dengan beberapa organisasi seperti ISI Jakarta, seperti Bike Tour Indonesia, seperti Martina Tinju dan sebagainya. Itu berkumpul lagi teman-teman. Terus melalui Kadin dapat lagi teman-teman yang lain gitu. Melalui forum-forum internasional dapat lagi. Artinya Pak, itu kalau kita maintain dengan baik, pada saat kecelakaan seperti yang saya alami, menelusurinya itu lebih mudah. Nah, saya beberapa kali kesempatan saya bilang modal saya dalam saya menjadi pengusaha itu bukan uang. Karena kalau orang tanya kamu mau bisnis apa, punya uang berapa, saya pikir itu bukan jawaban dari permasalahan. Tetapi sekarang itu sebetulnya berapa banyak teman yang kamu punya. Berapa banyak teman yang kamu punya itu mencerminkan peluang kamu untuk berhasil dalam setiap bisnis yang kamu lakukan. Sekarang medianya udah banyak kok. Tadi kita bersama-sama sepakati ada Facebook, ada Twitter, ada Pet, ada banyaklah sosial media yang lain. Mungkin masih ada pakai Friendster mungkin.
Ada yang pakai Friendster ya sih? Atau ada yang pakai MIRC? Masih ingat nggak ada MIRC itu? Ya masih. Jadi artinya dari dulu sampai sekarang itu banyak sekali media-media sosial yang di situ kita punya peluang untuk memimpin kerabat-kerabat teman-teman kita. Tapi saya tadi ingat yang disampaikan oleh Peter, mumpung masih di kampus, jangan batasi waktu kita untuk berteman sebaik mungkin. Bukan jangan cuma terbatas di kampus, tapi keluar mungkin ke kampus sebelahnya. Mungkin di sini ada, di bawah ada Unisba, di sebelah ada Unpad, di mana universitas yang lain. Pergunakan kesempatan itu berteman sebanyak mungkin. Jangan ikut-ikutan kayak tempat yang lain pada ribut-ributan. Karena ujung-ujungnya juga percuma. Tapi kalau kita bisa manfaatkan dengan baik, ini adalah peluang yang luar biasa. Tadi malam saya nonton film, judulnya Internship. Udah nonton belum? Gede. Ada satu adegan yang sangat menarik ketika ditanya, kamu umurnya berapa? Umurnya 21. Hah? Kok kamu umur 21 udah seperti ini katanya? Dia bilang umur 21 juga ada tua buat kerja kan. Sedangkan di sini kita tahu umur 24, 25 masih banyak juga yang melongo, betul nggak? Nah, mudah-mudahan di sini umur umur 22 udah media semua nih harusnya menjadi pengusaha yang tangguh. Amin. Amin. Jadi memang umur sekarang bukan batasan lagi. Saya menyesali diri saya sendiri. Mestinya saya waktu umur 22 udah bisa kayak dia. Tapi belum waktu itu. Harusnya udah bisa kayak kita waktu itu kan, bisa menciptakan generator atau segala macam. Tapi saya dipaksa cuma bisa dagang doang. Jadi saya jadi pengusaha. Waktu itu saya bilang saya berapa kali saya sampaikan kepada teman-teman, saya sebagai promotor musik atau promotor olahraga. Jadi ketua HIPMI itu jadi promotor juga, promotor dari pengusaha. Yang dipromosikan itu pengusaha. Nah, melalui organisasi ini jaringannya makin besar, makin luas, teman-teman makin banyak. Peluang usahanya pun makin besar. Jadi peluang usahanya pun makin banyak gitu. Alhamdulillah ini ada kejadian yang luar biasa. Gabungan dari teman-teman HIPMI. Tahun depan itu kita akan launching program baru yang namanya HIPMI Fund. HIPMI Fund itu targetnya di bulan pertama akan terkumpul dana sekitar 50 miliar untuk membiayai perusahaan-perusahaan startup capital. Kita juga tahun depan kita akan melakukan peletakan batu pertama untuk membangun HIPMI Tower. HIPMI Tower itu gabungan dari investasi teman-teman HIPMI untuk membangun sebuah properti, beberapa properti yang total investasi sampai 3 triliun. Dilakukan di beberapa wilayah. Mudah-mudahan hari ini juga dapat masukan untuk bisa dilakukan di Jawa Barat. Nah ini semuanya berkat networking. Saya nggak perlu cerita di sini, tapi kalau saya sampaikan mungkin teman-teman nggak percaya. Semuanya tanpa modal. Gitu. Gimana caranya? Sangat mungkin karena instrumennya sekarang sudah banyak sekuritas, ya kan, banyak himpunan dana. Bahkan seorang Yusuf Mansur aja itu bisa menghimpun dana sampai puluhan miliar. Masa teman-teman ITB nggak bisa? Betul? Saya yakin pasti ada kesempatan di sana. Dan saya mendengar cerita tentang Yusuf Mansur, saya ketemu sama dia. Orang banyak yang pandang sebelah mata. Saya tanya, Ustaz, gimana itu ceritanya? Ya kan? Kok bisa dana gini? Dia cerita apa panjang lebar bahwa dananya dihimpun apa segala macam. Ujung-ujungnya saya bilang, gini aja Ustaz, gimana kalau dana itu disimpan sama saya? Nanti saya kelola gitu, supaya Ustaz juga bersih. Dan mungkin insya Allah dalam waktu dekat kita akan kerjasama. Gitu. Artinya apa? Yang ingin saya sampaikan, jangan juga kita kadang-kadang kalau kita dengan cerita mirip, kita kan pengusaha nih, mentalnya pengusaha. Jangan ikut-ikutan seperti politisi-politisi yang suka mempolitisi permasalahan. Yang namanya pengusaha harus cari peluang. Setiap permasalahan kita datangin, tanya baik-baik bagaimana ceritanya, baca di situ peluang usahanya seperti apa. Nah, kembali lagi nanti masalah melakukan bisnisnya atau enggak itu pilihan moral kita sendiri, apakah kita mau melakukan atau enggak. Tetapi kalau yang namanya pengusaha harus mengejar peluang, dan peluang itu datangnya dari perkawanan, dari lingkungan, dari networking kita bangun tadi. Dan hari ini alhamdulillah saya sudah kasih Twitter saya sudah kasih email saya. Berarti dengan
kalau teman-teman kirim informasi atau kirim data teman-teman ke saya sudah menambah beberapa networking saya. Supaya sustain bisnis 10-20 tahun ke depan, bagaimana caranya? Menurut saya, cara yang paling mudah adalah membaca potensi 10 tahun sampai 20 tahun ke depan. Artinya yang kita lakukan bukan cuma untuk hari ini, jangan seperti pengusaha-pengusaha lain yang cuma ikut-ikutan. Satu bikin distro, semua bikin distro. Satu bikin fotokopi, semua bikin fotokopi. Satu bikin dulu yang happening itu warung tenda. Sejejer-jejer warung tenda, ya kan? 6 bulan kemudian semuanya menyebarkan bendera putih, mati semua. Tetapi harus lebih advance, harus lebih berani untuk melihat ke depan. Kadang-kadang yang kita kerjakan sampai hari ini itu belum familiar sama orang-orang yang sekarang. Kita harus kuat tuh, tahan ikat pinggang. Dan caranya gampang, yang saya bilang tadi, caranya nggak usah terlalu mikirin susah-susah. Nyontek aja dulu lah. Gitu. Nyontek aja negara-negara yang berkembang, negara-negara maju. Faktanya apa? Semua yang mereka lakukan di sini ternyata bisa berhasil juga di sini. Karena perkembangan ini kan menuju ke sana juga. Tinggal pilihan lagi mau yang kita kerjakan. Saya lihat media-media TV umpamanya. Saya lihat program-program TV yang bagus-bagus itu. Katakan ada beberapa program mau OPJ, terus mau program-program yang lain, terus termasuk yang yuk sahur apa segala macam. Itu faktanya duplikat dari tempat yang lain. Dia copy paste, dia ubah-ubah dikit, dia jalanin, jalan juga. Ya contoh yang lain ya Bayi tadi isinya sama aja pakai Google gitu. Atau Mercy tadi yang saya cerita, Mercy yang dari Korea itu ternyata sama aja gitu. Dan faktanya Pak, hari ini kita tahu loyalitas masyarakat bangsa Korea terhadap produknya itu tinggi sekali. Nah, jadi kalau kita memilih apapun aktivitas usaha kita, apapun aktivitas bisnis kita, sebaiknya cari yang bukan seperti hari ini, tetapi juga yang nanti kira-kira umurnya 10 sampai 20 tahun ke depan. Harapannya apa? 5 tahun sampai 10 tahun ke depan sudah bisa improvisasi, minimal sudah bisa lahir jadi produk sendiri. Saya dapat informasi dari beberapa teman-teman yang ikut franchise. Ada salah satu pemilik franchise laundry, dia bilang, "Bang," katanya, "saya kasih franchise laundry ke Jawa Timur. Di sana dia buka 5 outlet. Setelah dia buka 5 outlet, sekarang dia buka merek sendiri. Saya ditinggal sama dia." Saya bilang, ya benar mah begitu sebetulnya. Kalau kita udah dapat sistemnya, ngapain lagi kita bayar royalti sama orang? Ya bikin aja merek sendiri. Tapi artinya memang kemauannya harus dari kita sendiri. Ngapain kita, kalau kita nggak punya kemampuan untuk menciptakan, atau kita tidak punya keberanian untuk tahan sakit dari hasil ciptaan kita, ya mungkin harus belajar coba-coba dulu. Jadi komersialis dulu, baru idealis lah gitu. Nanti kalau sudah berkumpul, baru idealisme yang kita pakai dulu, bikin produk yang menurut kita, menurut keyakinan kita bisa menghasilkan hasil yang luar biasa. Kalau yang Handi bilang survive lawan perusahaan besar, memang kalau untuk dunia IT memang tantangannya ke sana ya sekarang. Tapi sekali lagi, justru disitulah serunya, justru disitulah seninya. Kita sama-sama tahu Koprol dulu. Bahkan saya aja waktu itu belum tahu perusahaan Koprol itu perusahaan apa gitu. Tetapi tiba-tiba dibeli sama Yahoo. Koprol perusahaan sebesar apa sih? Yahoo perusahaan sebesar apa gitu? Toh faktanya dia bisa diakuisisi sama Yahoo, atau mungkin perusahaan-perusahaan lain, banyak lah contoh-contoh yang diakuisisi itu. Nah, itu kan tergantung dari kreativitasnya sendiri. Sejauh mana kita berimprovisasi, sejauh mana kita lebih dekat dengan pangsa pasar kita, sehingga kita bisa lebih dikenal. Kalau saya nggak khawatir sama Bibli, buktinya apa? Bibli mengakuisisi Kaskus, toh dua-duanya masih bisa jalan. Saya tanya, saya kebetulan dekat juga sama Ken sama Andrew. Saya tanya, setelah kamu diakuisisi sama Bibli, kamu gimana? Bilang, oh kita nggak seperti Koprol. Kalau Koprol kan dimatikan sama Yahoo. Kalau Kaskus itu diakuisisi sama Jarum, tetapi setelah diakuisisi dia dikasih kesempatan untuk berkembang sendiri. Jadi dia tidak campur di manajemen. Itu mungkin aja.
Jadi kita nggak usah lihat perusahaan-perusahaan besar. Justru kreativitas yang kita tumbuhkan, kreativitas yang kita lakoni, kita jalani, kalau kita kualitasnya baik, bahkan sangat baik, itu memungkinkan kita untuk berpartner dengan perusahaan lain. Saran saya, bagus-bagusnya tawaran, jangan pernah jual perusahaan kamu. Kalau kerjasama boleh, tapi jangan dijual semuanya. Jangan terjadi apa nanti kayak kontrol setelah dibeli dibunuh. Kenapa? Karena dia hanya mengakuisisi SDM yang ada di dalam perusahaan itu. Ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi di teman-teman sekalian. Tapi jangan pernah khawatir untuk berkompetisi. Masih banyak, kreativitas itu nggak ada batas. Kreativitas itu unlimited. Dan perusahaan-perusahaan besar justru perkembangan teknologi ini membuat kita menjadi lebih bebas. Kalau dulu mungkin kalau perusahaan-perusahaan konvensional, kalau yang namanya perusahaan besar masuk, perusahaan kecilnya tereliminir. Kalau di dunia ini sebenarnya nggak terlalu begitu. Paling bedanya hanya promosinya mereka sama sumber daya manusianya yang mungkin lebih established. Tetapi kreativitasnya tetap ada batas. Nah, saya juga mau tanya sama teman-teman sekalian, kalau saya sudah ditanya 3 pertanyaan, saya mau tanya, kemarin pembicara terakhir yang datang sini siapa? Siapa? Anindya Bakri. Sebelum Anindya Bakri siapa? Kalau tadi kan katanya kan pembicara sebelumnya ada Gita Wirjawan, betul? Terus ada siapa lagi? Atta Rajasa, betul? Yang pengusaha siapa? Anin. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, sudah berapa banyak teman-teman di sini yang bikin kerjasama sama Anin? Ada? Ada berapa banyak teman-teman di sini yang berhasil kerjasama sama kita atau apa? Ada? Jadi saran saya pasti banyak sekali pembicara-pembicara yang akan hadir di sini. Tapi dalam setiap kesempatan gunakanlah peluang itu untuk bisa bekerja sama. Minimal tawarkan. Kita tahu dulu potensi kita apa. Saya di sini bisa membaca potensi teman-teman sekalian. Oke, saya sampaikan tadi. Tadi saya tulis di situ, Mbak, tolong foto saya. Ya. Itu ada Twitter saya, itu ada email saya, emailnya okto@hip.org. Saya yakin sekali di kumpulan ini nanti ada calon-calon Mark Zuckerberg, ada calon-calon si siapa, Edward Saverin, ada calon-calon Keystone yang mungkin duduk di antara kita. Saya nggak mau kehilangan peluang itu. Kalau teman-teman punya ide-ide menarik, punya bisnis plan yang bagus, saya mau jadi partner. Saya mau kerjasama, saya buka diri saya, kalau saya nggak mampu, saya akan cari partner. Kenapa? Karena ini lebih baik saya tangkap daripada teman-teman yang lain yang tangkap. Saya juga tahu banyak teman-teman dari luar yang datang ke beberapa kampus-kampus untuk cari ide-ide yang menarik. Nah, kami dari HIPMI menawarkan diri, kalau memang kita bisa partner, kenapa orang lain? Jadi dalam kesempatan ini saya menawarkan diri juga, menawarkan diri saya buat teman-teman sekalian. Kalau ada yang siap jadi partnernya saya, kirimkan idenya melalui email. Setelah itu nanti kita cari waktu, kita ketemu untuk diskusi. Mudah-mudahan kesempatan ini bisa bermanfaat buat saya dan rekan-rekan sekalian. Akhirnya waktu juga yang harus memisahkan kita, tapi jangan khawatir, masih ada produknya si Mark Zuckerberg sama Keystone, masih ada Twitter sama Facebook. Kita masih bisa komunikasi dan mudah-mudahan di kesempatan berikutnya saya ketemu teman-teman sekalian yang sudah siap jadi partner saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum menutup acara ini ada titipan, yaitu deklarasi Lembaga Dunia Kewirausahaan ITB. Ya, saya panggilkan yang pertama dari UKM Center, Mbak Nadira. Silakan maju ke depan, Mbak Nadira. Tepuk tangan untuk Mbak Nadira. Selanjutnya, Mas dari PT ITB, Mas Muhammad Hadir, silakan. Tepuk tangan untuk Mas Hadir. Dari TIC, Teknologi Produk, Mas Sena, silakan maju ke depan Mas Sena. Mas Sena.
Dan dari Menteri Kewirausahaan KMNTB, Mas Muhammad Imam, silakan bersama dengan Ibu Tengah. Jadi sambil disaksikan langsung oleh Ketua HIPMI Nasional, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sharing yang sangat inspiratif Bang Toto. Dan juga saya di sini atas nama Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB bersama 4 unit yang ada di atas ini. Yang pertama, UKM Center, Usaha Kecil Menengah Center. Yang kedua, HIPMI PT ITB. Yang ketiga, Tekno Entrepreneur Center. Di sini kami menyatakan kolaborasi kami bersama untuk memajukan entrepreneurship di ITB untuk kemandirian Indonesia. Pada dasarnya ITB selaku lembaga akademis sudah melaksanakan beberapa program terkait dengan entrepreneurship di Indonesia, terkait dengan program kampanye dan pengembangan bisnis. Kita sama-sama tahu isu entrepreneurship sudah menjadi isu yang sangat hangat di Indonesia. Kita tahu sendiri, ITB pernah menyelenggarakan ITB Entrepreneurship Challenge 2011 dan ITB Entrepreneurship Challenge 2013 yang mana menjadi pilar pengembangan kampanye entrepreneurship di Indonesia dan diliput oleh beberapa media nasional. Dan di sini kami menyatakan komitmen 4 unit yang mewakili lembaga-lembaga kewirausahaan di ITB untuk menandatangani satu deklarasi perjanjian memajukan kewirausahaan di ITB untuk kemandirian Indonesia. Dan mungkin sebelum ditutup boleh beri pesan untuk unit-unit yang sudah mendedikasikan diri untuk kewirausahaan KMNTB ini. Mudah-mudahan dengan terbentuknya institusi kewirausahaan baru semakin membuahkan pajak kewirausahaan di generasi muda khususnya wilayah Jawa Barat dan Indonesia. Oke, semoga semangat ini boleh tepuk tangan dulu. Semoga semangat ini tidak hanya untuk sampai hari ini, tapi sama untuk hari ke depannya 10 tahun, 20, 30 tahun untuk Indonesia dan untuk dunia. Oke, mari kita tutup dengan salam Indonesia. Boleh semuanya untuk berdiri? Berdiri. Yang belum tahu salam dari saya, lihat aja. Teguhan, bangsa, dan Allah Mater. Salam Ganesha. Mulai. Salam Ganesha. Berdiri, tunggu, kuat, bangsa, Allah Mater. Merdeka. 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 Hidup mereka di Indonesia. Hidup. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Ya, saya satu quotes terakhir sebelum ditutup bahwa kalau kamu ingin menghancurkan sebuah negara atau peradaban, hancurkanlah generasi mudanya, karena di tangan mereka lah kepemimpinan akan berlanjut. Semoga generasi-generasi muda ini adalah generasi-generasi muda yang akan menjadi pemupuk kesejahteraan bangsa nantinya. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Kepada Bapak Raja Sabta Bahari, kami mohon untuk tetap berada di tempat karena acara selanjutnya adalah penyerahan cendera
kepada Saudara Iman Prasetyo kami persilahkan. Hadirin, sebagai informasi, acara ini merupakan pra-event ITB Entrepreneur Day yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 November 2013 oleh Kementerian Kewirausahaan Kabinet KR ITB. Acara ITB Entrepreneur Day akan mengusung tema Technopreneurship di ITB yang terdiri dari berbagai rangkaian acara. Untuk informasi lebih lanjut, hadirin dipersilakan untuk memfollow akun Twitter ITB Entrepreneur Day di @itb_entrepreneur. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian acara studio Biennale pada hari ini telah selesai. Kami ucapkan terima